Shalom, Tuhan Yesus dan Dati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 8 Juni 2020. Yang saya dalam firman Tuhan, Mika 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Ayat yang ke-16, engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan umum dan kepada segala perbuatan keluarga Allah. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketembusan dan penduduk menjadi sasaran sumpah. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang bergereja, khususnya pada hari ini, yaitu Minggu tanggal 8 Juni 2005. Sehat-sehat selalu. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan, Mika 6 ayat yang pertama. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Kita mendengarnya. Berbahagialah orang yang memperhatikan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan setiap hari, menjadi pelaku firman. Ya, Tuhan Yesus 2000 tahun lalu dia menjadi pelaku firman, baik di desa maupun di kota. Kita juga demikian, harus mengikuti jejak itu, jejak dari Tuhan Yesus Kristus. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaranya. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan. Dengar-dengarlah bacaan kita. Ya. Ada hikmat, ada pengetahuan. Ya, sebelum bacaan kita berdoa, Roh Kudus mengajari menuntun kita, membimbing kita ke arah yang benar. Ya, bagus saja. Yang kedua, Mika 6 ayat yang kedua. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar ini, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Jadi Tuhan berperkara kepada kita, kepada Israel. Pengaduan supaya kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bila ke dunia terang, dan gelap, bidalah ke terang di dalam Tuhan Yesus, supaya kita menjadi anak terang. Dan yang kekuatan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, maksud saya Mika 6 ayat 3. Umatku, apakah telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelakan? Jawablah aku. Jadi kita harus mendengar jawaban Tuhan satu-satu. Ya. Minta petunjuk dari Tuhan ke arah yang benar. Nanti Tuhan kasih jawaban. Itu suka-sukanya Tuhan loh. Asal kita hidup sungguh-sungguh di dalam. Jangan berpaling kepada Tuhan. Mika 6 ayat yang keempat. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai pengajar. Jadi Musa dan Harun membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya tidak diperbudak menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, sampai hari ini. Dan firman Tuhan pasti jadi. Ya, dan apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Ya, saudara. Mika 6 ayat 13. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Ya, jadi kadang-kadang kita makan tidak menjadi kenyang. Lapar terus, padahal sudah makan. Karena kurang baca firman. Ya, lapar malu. Coba kalau banyak baca firman, maka sedikit sudah kenyang. Dan itu bedanya Bapak Saudara. Dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan memikirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkan. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Jadi kita menderita. Jauh dari Tuhan menderita. Jadi kalau makin dekat dengan Tuhan Yesus, makin kita diberkati, dikasih kuasa, dikasih karunia. Karunia di Alkitab ada 9 karunia di Injil Korintus itu. Jadi suka-sukanya Tuhan mau kasih karunia apa? Kan peliharalah itu. Dikasih karunia kesembuhan saja bersyukur, apalagi karunia. Mika 6
6 ayat yang ke-15, engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirit buah zaitun tetapi tidak berulang, dengan minyaknya juga mengirit buah anggur tetapi tidak meminum anggur. Jadi sia-sia itu, menabur tapi tidak menuai, karena tidak mau ikuti suara Tuhan. Akhirnya bekerja keras juga sia-sia, tidak ada tabungan. Kalau jemaah sekarang berfoya-foya, tapi kalau orang bekerja sedikit gaji pas-pasan, tapi dia ucap syukur diberkati berlimpah-limpah. Itu rahasia Tuhan loh, saudara. Jadi kita harus paham. Mika 6 ayat yang ke-16, engkau telah berbuat kepada ketetapan umur dan kepada segala perbuatan keluarga Allah, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketembusan dan penduduk menjadi sasaran suntuk. Demikianlah kamu akan menanggung penjelaan dari pihak bangsa-bangsa. Ini penghukuman, ketembusan, ya. Jadi sia-sia, ya, hampa usaha mencari Allah. Ya. Jadi kalau Tuhan kasih kita ketetapan hidup, ikuti aturan firman. Firman Tuhan memberkati kita. Asal kita baik-baik dengan surat Tuhan. Dimana kita adalah Tuhan, kita adalah rumah. Yohanes 10 ayat 27. Tuhan Yesus adalah gembala, kita adalah rumah. Tentu kita mengenal suara. Ya Bapak Saudara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada Minggu tanggal 8 Juni 2025. Demikian 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Baiklah dengan firman yang diucapkan Tuhan, baiklah lancarkan pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. 16 ayat 16, engkau telah berbuat kepada ketetapan Allah dan kepada segala perbuatan keluarga Allah, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketembusan dan pendudukmu menjadi sasaran suntuk. Demikianlah kamu akan menanggung penjelaan dari pihak bangsa-bangsa. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.